Halo semuanya, Satria Wijaya di sini dan kali ini kita akan membahas mobil bekas lagi. Kalau di video kemarin kita sudah membahas mobil Toyota Agya tahun 2016 atau 2015 saya lupa, yang warna silver itu, tapi mobilnya sudah laku. Sekarang kita mau membahas Toyota Fortuner dan seperti apa mobilnya, mari kita lihat sinematiknya terlebih dahulu. Mangga bosku. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas sedikit tentang sejarah dari Toyota Fortuner ini. Tapi saya mohon maaf teman-teman, karena mungkin suaranya agak sedikit terganggu, karena di depan saya tuh jalanan umum juga, dan ini banyak angin. Tapi saya bakal di tempat sini aja yang nggak begitu banyak angin ya teman-teman. Nah, Toyota Fortuner ini adalah mobil SUV dari produsen terkenal Toyota yang telah dipasarkan sejak 2005. Jadi ide tentang Fortuner itu dari 2005 dengan basis platform yang sama dengan Toyota Hilux teman-teman. Jadi Toyota Hilux pickup ini, halo, ada dulu. Nah, Toyota Hilux pickup ini itu sebenarnya satu platform dengan ini. Jadi sasisnya itu kemiripannya di atas 50% ya teman-teman. Nah, platform Toyota ini digunakan juga buat Toyota Innova. Terus mesinnya 2KD FTV ini juga dipakai di Toyota Hiace kalau nggak salah. Nah, ngomongin tentang 2KD ini mungkin saya bakal bahas di video berikutnya, karena ada versi 2KD FTV, 2KD VNT, dan yang Toyota Fortuner terbaru itu bukan 2KD lagi tapi 2GD ya teman. Nah, Toyota Fortuner CBU atau build up itu Toyota Fortuner Thailand. Nah, menurut forum-forum yang sudah saya baca, in my humble opinion, Fortuner itu mulai CKD atau completely knockdown itu tahun 2010 karena ditutupnya pabrik lain di Bangkok, jadi dibikinnya di Cikarang, Indonesia. Dan ini adalah Toyota Fortuner yang generasi kedua ya teman-teman ya. Bukan generasi kedua sih, ini facelift pertama. Jadi tetap sama platformnya, tapi di facelift aja. Nah, ini tahun 2009 mobilnya teman-teman. Jadi mari kita lihat STNK-nya. Sorry ya, saya bukan reviewer profesional, tapi mungkin saya bakal mereview sebaik mungkin supaya bisa memberikan informasi yang lengkap teman-teman. Ya, jadi mobilnya dari 2009 dan berarti menurut forum ini berarti mobil ini adalah masih CBU atau completely built up. Nah, ngomong-ngomong tentang Toyota Fortuner ini sebenarnya ada berbagai tipe teman-teman. Ya, awalnya ada G manual transmission, ada G automatic, ada G luxury automatic, dan V automatic. Nah, di ini yang manual itu pasti diesel teman-teman. sorry, kalau yang bensin itu setahu saya pasti automatic. Jadi yang versi diesel itu ada versi manualnya sama versi automaticnya. Kebetulan unit yang ada di depan saya ini adalah unit manual diesel seri G. Jadi sebenarnya adalah versi yang paling rendahnya ya teman-teman. Cuman ngomongin tentang Toyota Fortuner ini, ngomongin dikit ya. Itu sebenarnya dalamnya itu agak cukup mewah menurut saya. Nah, kalau Toyota Innova itu kan seri G, V, E, J gitu ya. Yang paling bawah kan J. J itu baru-baru aja. Yang dulu pertama E, G, terus V. Nah, untuk yang versi Toyota Innova itu varian tertingginya V, itu kontrol AC-nya bentuknya digital. Kalau yang G itu masih puter-puteran gitu ya, mirip kayak Toyota Hilux itu. Nah, kalau Fortuner walaupun dia varian terendah yang G manual transmission, dia sudah dapat panel AC yang digital. Jadi menurut saya ini adalah lumayan cukup mewah dibanding dengan Toyota Innova. Walaupun untuk sekarang mungkin harganya masih unda-undi ya, bahasa Jawanya itu masih 11-12. Nah, mobil ini manual 5 percepatan, kalau yang matic itu 4 percepatan. Mobil ini 2500 cc, diesel D4D atau sudah common rail ya, dia direct injection. Nah, oke, mungkin
begitu dulu aja sejarah singkat dari mobil ini. Mari kita bahas mobil ini secara keseluruhan ya teman-teman. Kita mulai mungkin dari depan dulu teman-teman. Kita mulai dari depan. Nah, dilihat dari mobil ini, Toyota Fortuner ini di depan, kita sudah bisa lihat kalau lampunya itu sudah pakai proyektor. Ini lampunya proyektor. Nah, kebetulan lampunya ini sudah diganti pakai LED. Fokusnya bagus juga. Jadi dia agak sedikit lebih terang dan lebih adem ya. Karena halo Mas Aldan. Iya. Dadah dulu. Bagus. Terus dia sudah ada fog lampnya juga. Lampu, sebenarnya lampu apa ya? Lampu kecil gitu ya. Lampu buat ini kan lampu kota yang kecil itu. Terus ini lampunya utama, ini lampu jauh, terus ini fog lamp ya kalau saya nyebutnya. Terus ini ada DRL juga, ini tambahan LED. Terus seperti itu depannya. Terus kita lihat di sini juga ada tanduknya. Fungsinya ini apa? Fungsinya ini ada dua kacanya. Yang ini itu untuk melihat mobil di sini, bagian sini dari supiran, dan yang ini itu untuk melihat bagian depan sini dari supiran. Nah, ngomongin sedikit tentang Toyota Fortuner itu sebenarnya ada beberapa versi sampai sekarang. Ada yang versi TRD. Nah, bedanya apa? Kalau yang facelift pertama ini yang TRD itu menurut saya sama aja, cuman beda di add-on bumpernya. Tapi kalau yang sudah versi facelift kedua itu yang lampu belakangnya bulat-bulat gini ya, ini ya bulat gitu, itu dia sedikit agak pendek, agak ceper. Nah, komparasi antara Fortuner yang TRD yang ceper sama yang ini itu mungkin bakal saya bikinkan di video yang lain. Oke, lanjut mengenai bagian belakang dari mobil ini. Itu agak sedikit berbeda dengan yang sebelum facelift. Kalau yang sebelum facelift itu putihnya ini agak di bawah, ada di bawah, setahu saya, seingat saya, karena dulu saya sudah pernah jual 2 unit juga. Terus kalau yang ini, yang facelift pertama, dia lampunya di atas ya, putihnya ini. Dan dilihat dari belakang, it's okay, karena apa, desainnya ini menurut saya long lasting. Dari walaupun mobil ini 2009 sampai sekarang di tahun 2020 itu mobilnya masih terlihat oke lah, menurut saya masih belum ketinggalan zaman gitu. Toh juga mobil ini teman-teman itu sebenarnya bisa di-upgrade atau dibikin dirubah rupanya sampai pada Fortuner 2015 atau 2014 ya. Jadi diganti ininya, pintunya, karena sampingnya ini sama teman-teman. Sampingnya ini, body panelnya ini sama. Yang beda hanya kap mesin, bumper depan, bumper belakang. Oke, kita lanjut juga. Di bagian samping ini khas Toyota Fortuner ya, dan ini mirip juga kayak Toyota Rush, ada gininya juga, cuman ini lebih tinggi. Tinggi saya 173 cm, dan saya jajar di mobilnya itu masih tinggian gitu ya. Jadi saya senang sama mobil ini karena terlihat gagah teman-teman. Dan selanjutnya juga saya senang dari modelnya ini, tarikan pintunya ini menurut saya ini anak muda banget, chrome gitu, dan ininya polos. Saya senang. Dia dari samping ada juga footstepnya. Ini footstep asli bawaan. Terus mari kita lihat bannya. Sorry, ini agak kotor bannya. Bannya ini ring 17 teman-teman, 265, 65, 17. Dan saya senang banget sama motifnya ini. Jadi lucu gitu, gemuk-gemuk unyu. Dan menurut saya ini pas banget sama tone dari lekukan-lekukan body Fortuner ini teman-teman. Oke, terus mari kita lihat bagian dalamnya ya teman-teman ya. Kita lanjut bagian dalamnya di sini supaya kita ngobrolnya bisa sekut. Asik. Oke. Aduh, tapi mungkin agak panas teman-teman. Kita bakal nyalain mobilnya. Ini. Bentar. Kita mounting dulu kameranya. Oke, kita nyalain mobilnya. Nah, sekarang baru adem. Nah, ngomongin Toyota Fortuner ini sebenarnya mobil yang bekasnya sekarang sudah di bawah 200-an juta. Dan mobil ini menurut saya jadi mobil ini adalah salah satu mobil favorit saya ketika saya jual beli kendaraan ya, jual beli mobil. Kenapa? Alasannya, yang pertama, menurut saya, in my humble opinion,
mobil ini adalah mobil yang memiliki desain long lasting, tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, mobil ini 7 seater, jadi bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya 8 kalau emang dipaksakan, tapi nyamannya itu 7 orang, 6 orang lah sebenarnya enak. Dan yang ketiga, mobil ini diesel, dan ini irit banget, sumpah asli, saya nggak bohong. Walaupun bentuknya ini besar, mobilnya gede ya teman-teman, tapi ini irit banget. Saya kemarin dalam kota Temanggung macet-macetan, ke Magelang juga macet-macetan, saya nyari finance buat customer saya yang pengen kredit juga. Itu bisa 12,1 km per liter dilihat dari MID nya. Nanti bakal saya perlihatkan, atau saya perlihatkan ya. Ini dilihat dari MID nya, ini 12 km per liter. Nah terus kita ngobrolin lagi. Mobil ini mobil diesel common rail, dan dari saya pakai dan beberapa teman-teman forum juga pakai, itu dia diisi biosolar aja sampai sekarang itu so far so good, tidak ada problem, tidak ada masalah. Hanya kita sering-sering ganti filter solar saja. Nah filter solar itu bermacam-macam, harganya nggak begitu mahal, ada yang nggak sampai 100.000, ada yang mungkin 100.000 lebih juga, tergantung ada mereknya RP, ada dari Toyotanya, ada pokoknya macam-macam lah. Dan itu saya ganti juga nggak masalah. Di sebelah saya ada Toyota Hilux pickup 2013, saya beli baru. Dari dulu baru sampai sekarang pakainya biosolar terus, dan itu murah banget, hanya 5.150 saja per liter. Sehingga kalau kita ngisi 100.000 itu dapat 19 liter, dan itu cukup banget buat kita jalan-jalan semingguan, nggak habis-habis. Dan menurut saya ini mobil yang sangat irit bahan bakarnya. Terus selanjutnya yang keberapa tadi, yang keempat atau yang kelima, alasan kenapa saya senang banget sama mobil ini adalah ini mobil mewah dalamnya. Saya tidak ya, sebenarnya selera orang beda-beda ya. Mobil ini mewah, ini wood panel, ini setirnya kulit, ininya juga kulit, ada stitchingnya juga. Di sebelah ini juga udah fabric, apa namanya, door trimnya gitu. Joknya fabric, saya suka walaupun bukan jok kulit, tapi kalau mau dikulitin juga bisa, sekitar 10-an juta yang asli, yang napa ya gitu. Dan ini lengkap banget, ada cup holder di mana-mana. Di depan ini ada 1, 2, 3, 4, di belakang ada 2. Di sini ruang penyimpanannya juga masih banyak banget, teman-teman. Asli. Terus ada sensor parkir belakangnya sudah pasti. Ada rear cool, ini untuk kayak switch hotel gitu ya. Dan AC-nya sudah digital, jadi bukan puter-puteran tapi pencet-pencetan. Airbag juga kanan kiri, semuanya indikator lengkap. Dan menurut saya ini sudah lebih dari cukup untuk mobil, untuk sebuah mobil gitu ya, karena ini bukan mobil basic sebenarnya. Nah terus yang selanjutnya, yang ke berapa ya, kelima atau keenam, sorry. Kelebihan Fortuner ini menurut saya adalah dia memiliki suatu build quality atau kualitas perakitan ala Toyota, yang dimana kelebihannya itu adalah dia nggak banyak suara rattle-rattle atau suara kriek-kriek apa, itu hampir tidak ada ya. Walaupun ini mobil sudah 11 tahun, itu saya juga pakai Jazz juga 2014. Itu dengan ini mobilnya itu masih kedap dengan ini ya, masih kedap mobil ini, masih kaki-kakinya itu nggak bunyi-bunyi, atau apa gearboxnya apa atau kopringnya apa, itu masih enak banget, masih sekut banget. Pokoknya walaupun mobil ini tua tapi dipakai itu masih rasa muda banget. Oke, jadi selanjutnya kita ganti view ini biar keren ya. Selanjutnya mobil ini itu looknya dapat banget menurut saya. Saya sangat seneng, saya tuh Fortuner itu paling seneng modelnya yang ini sebenarnya. Kalau yang agak baru itu menurut saya terlalu muda ya. Maksudnya saya seneng yang ini, memang selera ya, ini selera orang-orang, boleh beda boleh enggak, tapi saya seneng Fortuner yang model ini karena bentuknya itu enggak yang anak muda banget, enggak yang tua banget, model itu agak klasik-klasik gimana gitu. Saya seneng banget sama model ini. Dan ini itu dalamnya sebenarnya hampir sama dengan yang 2015 sampai 2015, dalamnya sama juga. Nah kita mungkin bahas lagi tentang fitur-fitur dari mobil ini ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari ininya dulu aja, apa namanya, speedometernya. Speedometer ini keterangannya
ada RPM, tachometer, ada speedometer, ada suhu, ada meteran bensin. Nah, di sini ini ada trip A, trip B, terus odometer biasa normal. Terus di sini kita bisa atur keterangan dari speedometer, diputar dari sini ya. Ini terangnya bisa diatur, agak redup, terang lagi, terang banget, ya kan? Ini, oke, saya seneng yang sedang-sedang saja seperti ini. Dan ini polychromatic ya, jadi itu istilahnya apa ya? Ini speedometer kalau dimatikan tuh hitam, jadi dia harus dinyalain supaya kelihatan ya indikator belakangnya itu, walaupun dia di panas di siang hari. Terus kita lihat di sini itu ada cup holder teman-teman, di kanan dan di kiri ini. Di kanan, di sisi penumpang juga ada sini. Terus ini ada AC, bisa dibuka tutup, setiap ininya bisa dibuka tutup. Di sini ada multi information display, itu bisa diklik dari sini teman-teman, modenya bisa dari sini info, atau bisa juga dari sini info juga. Ini ada kecepatan rata-rata kendaraan kita dari sini biar enak ya. Terus ada ET, ini nggak tahu saya. Ini range itu berapa kilometer lagi mobil ini bisa berjalan. Terus ini ada kompas, kita menghadap ke southeast sekarang. Ini kosong, ini suhu di luar itu 26 derajat dan suhu di dalam itu 26 derajat. Jadi saya sebenarnya seneng kalau mobil itu ada indikator ininya ya, karena menurut saya ini sangat membantu buat kita pengaturan AC. Saya biasa hidup di Temanggung dengan udara yang sejuk dan saya nggak suka yang begitu dingin. Jadi AC itu sebenarnya menurut saya hanya air conditioning ya, jadi semaunya yang punya. Kalau saya nyamannya ya nyaman kayak di luar, saya setting di 26 gitu teman-teman. Terus ya itu basa-basi itu selera ya. Terus itu di sini ada infonya lagi, chat, ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Ini konsumsi bahan bakar secara live. Terus di sini ada defogger untuk kaca belakang. Di sini ada lampu hazard. Di sini AC untuk membesar kecilkan blower. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan AC. Ini untuk sirkulasi dalam. Ini untuk sirkulasi luar. Ini untuk mematikan AC. Kalau mungkin kita mau starter ya, biar shortcutnya itu pencet ini. Terus ini auto. Ini auto, ini kita tinggal set temperaturnya aja. Blowernya nanti udah menyesuaikan teman-teman. Nah, itu kan. Terus ini untuk defogger kaca depan. Nih, nanti dia keluar dari sini sama keluar dari bawah. Terus ini ada defogger dan bawah. Ini ada bawah saja, ini atas bawah, ini atas saja. Saya suka yang auto gini, terus di set di 20. Nah, itu kalau saya senangnya. Di sini ada asbak sebenarnya, tapi saya buat tempat STNK. Di sini ada colokan 2, dan ini saya sangat senang banget karena apa? Karena dia bisa ngecas gitu ya. Bisa yang sini buat apa, yang sini buat apa gitu. Kan kebanyakan mobil cuma satu, jadi agak rebutan. Tapi nggak apa-apa. Ini juga ada 2 gitu bolongnya, bisa juga buat 2. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Terus ini ada tuas persneleng dibalut kulit ininya. Ini empuk banget, sekut, mantap. Ini juga kulit juga. Di sini ada laci penyimpanan. Sore ini kotor, unit baru datang, belum ada seminggu. Di sini rem tangan. Di sini ada konsol box. Di atas itu ada tempat kacamata. Jarang-jarang ya mobil sekarang ada tempat kacamatanya. Dan ini halus belakangnya. Jadi gitu. Di sini ada pengaturan day and night view. Dia belum begitu. Di sini nggak ada kacanya. Kita kacanya pakai ini aja. Terus di samping sini dia ada kacanya dan ada card holdernya. Seperti itu teman-teman. Terus mungkin sudah semua yang di sini. Yang sini di setirnya juga ada tombol pencet-pencetan untuk kita bisa mainan waktu di mobil tanpa kita melihat, cari-cari gitu ya. Ini ada membesar mengecilkan volume, mengganti track. Ini mode untuk apa saya lupa. Ini mode ini kayaknya apa namanya, radio macam-macam. Kebetulan head unitnya sudah diganti Android, jadi bisa lebih biar ada Bluetoothnya gitu. Di samping combination switch normal, ini untuk lampu biasa, ini untuk fog lamp, ini untuk sein, ini dimnya, ini lampu jauh.
Di sini untuk wiper biasa, intermittent juga bagus. Jadi kita nggak perlu gini-gini terus. Kalau Hilux itu nggak ada intermittentnya, jadi off, low, high gitu aja. Jadi ini sudah lebih advance. Terus joknya ini fabric, tapi fabricnya itu bagus, halus banget gitu, dan dia bahannya nggak gampang sobek ya. Buktinya ini masih bagus semua, cuman ini agak kotor, nanti diganti karena ini kena apa ya, kena ini kayaknya, kena apa sih itu namanya, kena ini kena kotoran. Terus soal audio, ya ini mobil OEM ya, audionya nggak begitu bagus, tapi lumayan. Ada speaker di sini, ada tweeter juga di pilar ini, di belakang juga ada speaker teman-teman. Tuh mantul. Ntar nih kok muter ya. Itu. Terus kita lanjut di baris kedua. Buka dikit kalau ke kancing. Kita lanjut di baris kedua teman-teman. Tutup. Kita lanjut di baris kedua. Oke, kita sudah sampai di tujuan. Ini dimundurin, saya juga mundurkan dikit gitu. Di sini kita dapat armrest. Gila, mantap nggak tuh? Armrest, wah ini kayak bos juga ya di sini ya. Nah di sini ada AC juga di atas. Pengaturan blowernya bisa dari sini. Terus ini AC-nya juga sudah di atas sini ya. Kalau yang facelift yang pertama itu AC-nya di bawah, di belakang itu jok ini. Di belakang ada lampu, seat beltnya 2 kanan kiri. Kalau Pajero itu, kalau ini seat belt yang tengah di bawah. Kalau Pajero yang baru dia sudah di atas di sini ya. Oke, gitu mantap. Juga ada cup holder juga, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di samping situ juga ada, jadi nggak perlu diragukan. Dan di pojok bawah mobil itu juga ada lighter buat kita ngecas kalau ada yang penumpang yang di belakang mau ngecas, bisa di sana juga. Terus apa lagi ya di belakang? Dari sini sama, tidak ada material soft touch di sini, tapi no problemo menurut saya. Nah, mungkin